Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini kita lanjut belajar tematik ya. Kita buka dulu belajar tematiknya dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang prinsip kerja sel surya. Di halaman 120 sampai dengan 121. Simak video berikut ini ya. Bumi yang kita tinggali memiliki beragam sumber daya alam seperti contohnya matahari. Di mana Indonesia merupakan negara tropis yang dimana dalam artian Indonesia disinari matahari cukup lama dari 10 hingga 12 jam setiap harinya. Maka dari itu penggunaan panel surya sangat cocok dipakai sebagai pembangkit listrik di Indonesia. Lantas, bagaimana sih cara kerja panel surya? Secara sederhananya, matahari membiaskan cahayanya dan kemudian cahaya tersebut akan diterima oleh panel surya melalui sel-sel surya sehingga akan menghasilkan tegangan listrik direct current atau sejajar. Fenomena ini disebut dengan fotovoltaik. Setiap sel surya terdiri dari dua lapisan silicon yang saling menempel, yaitu lapisan silicon tipe N dan lapisan silicon tipe P atau PN junction. Mari kita lihat bagaimana ketika elektron mendapatkan cahaya, maka elektron akan mendapatkan energi foton yang menyebabkan elektron bergerak secara acak. Kemudian elektron pada sisi N akan mengisi lubang elektron di sisi P sehingga daerah deplesi terbentuk. Kemudian arus DC tersebut akan tersimpan pada baterai dan mengisi daya baterai hingga penuh. Akan tetapi listrik tersebut belum dapat dipakai ke peralatan rumah tangga, dikarenakan peralatan rumah tangga rentan menggunakan arus DC, tetapi lebih banyak menggunakan arus AC atau alternative current. Lantas, bagaimana cara untuk mengubah arus DC menjadi AC? Untuk mengubahnya, maka diperlukan sebuah alat yang dinamakan konverter, di mana konverter ini akan mengkonversikan listrik dari arus DC menjadi arus AC atau arus bolak-balik. Sehingga peralatan elektronik rumah tangga sekarang sudah bisa digunakan. Nah, selanjutnya di halaman 123, kita akan membahas tentang nilai-nilai lokal di era global. Arus globalisasi begitu cepat merasuk ke dalam masyarakat, terutama di kalangan muda. Pengaruh globalisasi terhadap anak muda juga begitu kuat. Pengaruh globalisasi tersebut dapat membuat banyak anak muda kita kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari anak muda sekarang. Dari cara berpakaian, banyak orang Indonesia yang berdandan meniru budaya Barat. Tidak banyak remaja yang mau melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Teknologi internet bagi anak muda sudah menjadi santapan mereka sehari-hari. Jika digunakan dengan semestinya, tentu akan memperoleh manfaat. Akan tetapi, sekarang ini banyak pelajar dan mahasiswa yang menggunakan internet tidak semestinya. Demikian pula dengan handphone yang sudah seperti pegangan wajib. Rasa sosial terhadap masyarakat hilang karena mereka lebih sibuk dengan menggunakan handphone. Belum lagi penggunaan media sosial yang mengabaikan ketentuan usia dan etika komunikasi. Oleh karena tidak berhadapan secara langsung, pengguna sosial media merasa lebih mudah berucap sesuka hati, caci maki dan sumpah serapah yang jauh dari kesantunan marak mewarnai media sosial yang dipandang sebagai gaya global. Globalisasi lebih banyak disikapi dengan pengaruh meninggalkan perilaku lokal menjadi perilaku global yang bebas tanpa batas. Oleh karena itu, diperlukan langkah untuk mengantisipasi pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai nasionalisme.
Adapun solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi, yang pertama, menguatkan jati diri bangsa dan menetapkan budaya nasional, memperkokoh ketahanan nasional sehingga mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif dan memfasilitasi adopsi budaya asing yang produktif dan bernilai positif. 2. Pembangunan moral bangsa yang mengedepankan nilai-nilai positif seperti kemandirian, amanah, kedisiplinan, kejujuran, etos kerja, gotong royong, toleransi, tanggung jawab, dan rasa malu. Nah, itulah tadi 2 solusi untuk mengatasi dampak globalisasi. Semoga kita semakin bijak dalam mengambil tindakan di era globalisasi ini ya. Berikut ini ada kunci jawaban tema D, uji kompetensi 1 dan uji kompetensi 2. Silakan disalin di bukunya masing-masing sebagai bekal untuk belajar persiapan ujian akhir semester nanti ya. Demikian dulu belajar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.